Teman Kelana, mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar cerita tentang kota yang hilang. Dan hari ini saya akan bercerita tentang satu mitos, tentang satu kota yang hilang. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dari sekian banyak cerita atau mitos tentang kota-kota yang hilang, ada satu kota yang sangat populer dan disebut-sebut sebagai kota yang hilang, Atlantis. Atlantis itu kota maju yang katanya tenggelam hanya dalam waktu satu malam. Selama ratusan tahun, peneliti sibuk mencari di daerah Yunani atau di benua Amerika. Padahal ada yang meyakini bahwa petunjuknya itu mengarah ke satu tempat, Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sebagian peneliti, salah satunya adalah Profesor Arcio Santos dari Brasil, yang yakin bahwa Indonesia, atau lebih tepatnya ya sebuah daratan besar yang dulu ada di wilayah ini, mungkin adalah Atlantis yang dimaksud Plato. Ya mungkin ini cocok logi, tapi bisa jadi juga berdasarkan data geologi dan sejarah. Pertanyaannya sederhana, apakah Atlantis yang hilang itu sebenarnya Indonesia? Oke, mari kita bedah. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa Indonesia? Profesor asal Brasil tersebut, Arcio Santos, beliau menghabiskan 30 tahun hidupnya untuk meneliti hal ini. Beliau bahkan menulis buku tentang Atlantis yang berjudul The Last Continent Finally Found. Argumennya bisa dibilang cukup kuat. Dia membandingkan teks asli Plato, yaitu dialog Timaeus dan Critias, dengan kondisi geografis yang ada di dunia ini. Plato menggambarkan Atlantis itu ada di sebuah benua yang dikelilingi oleh daratan luas, punya kekayaan alam yang hebat, cuacanya hangat, dan bisa panen 2 kali dalam 1 tahun. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman Kelana, di mana lagi tempat di planet ini yang bisa panen 2 kali dalam setahun kalau bukan di ekuator, di Khatulistiwa? Di Eropa? Ya pasti nggak mungkin, karena di sana mereka memiliki 4 musim: panas, gugur, kemudian musim semi, musim dingin, ya kan. Sementara di daerah ekuator atau Khatulistiwa itu mereka cuma punya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau, ya kan. Nah, kemudian ada konsep tentang Sundaland. Kalau yang ini bukan teori konspirasi ya, tapi fakta geografi. Dulu 10.000 sampai 12.000 tahun yang lalu, saat zaman es terakhir, permukaan laut itu ya 120 meter lebih rendah dari sekarang. Indonesia Barat seperti Sumatera, kemudian Jawa dan Kalimantan itu menjadi satu daratan besar yang disebut paparan Sunda atau Sundaland. Nah, kalian pasti akan berpikir ketika saya ngomong Sundaland ya, pasti pikiran kalian akan mengarah ke satu tokoh, Lord Rangga ya. Itu mengarah ke situ memang, tapi ini nggak ada hubungannya. Nah, Profesor Arcio Santos berargumen bahwa Sundaland inilah yang disebut Atlantis, sebuah wilayah yang sangat subur, banyak gunung berapi yang abunya membuat ya tanah-tanah di sekitarnya menjadi subur kan.
Dan Plato menyebutkan bahwa di Atlantis memang terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi. Plato juga menyebut logam berkilau bernama auricalum. Banyak yang menafsirkan logam ini sebagai campuran tembaga dan emas, atau ya jenis logam tertentu. Indonesia sejak lama dikenal memang kaya mineral. Kita punya emas, tembaga, dan dulu rempah-rempah bahkan lebih mahal dari emas ya. So, secara deskripsi, Indonesia memang memenuhi banyak kriteria surga yang ditulis Plato. Plato juga mengatakan Atlantis tenggelam karena bencana besar, tepat ketika zaman es berakhir. Es di kutub utara dan selatan mencair, permukaan laut naik drastis, dan secara sains itu memang terjadi. Sundaland yang tadinya sangat luas perlahan terendam, menyisakan pulau-pulau kecil yang sekarang kita sebut sebagai Indonesia. Jadi, secara geologi, daratan yang tenggelam itu memang nyata. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah di sana pernah hidup peradaban semaju yang digambarkan Plato? Iya kan? Tapi ya, jangan berpikir ke sana dulu. Saya nggak mau kalian telan mentah-mentah teori ini tanpa melihat sisi lain dan segala macam kritikannya. Karena sejujurnya aja, kalau kalian bicara sama peneliti terkenal, ya mereka pasti akan menertawakan kalian. Plato menulis tentang Atlantis itu sekitar 360 tahun sebelum Masehi. Ia mengatakan Atlantis tenggelam sekitar 9.000 tahun sebelumnya. Secara waktu, ini memang berdekatan dengan akhir zaman es. Tapi masalahnya, menurut catatan arkeologi, sekitar 10.000 tahun lalu, manusia masih hidup berburu dan merana. Mereka masih menggunakan alat-alat dari bebatuan. Sedangkan Plato mendeskripsikan Atlantis punya kapal perang, tembok berlapis logam, dan tata kota yang sangat canggih dengan kanal-kanal melingkar. Mana buktinya? Di Indonesia, bangunan paling tua yang kita punya seperti Gunung Padang masih diperdebatkan. Memang itu sangat tua, tapi apakah itu cukup untuk membuktikan adanya kekaisaran besar seperti Atlantis? Para pengkritik pun ya akan bertanya-tanya, mana puing-puing kotanya? Mana tulisan atau prasastinya? Plato secara spesifik menyebutkan Atlantis berada di depan pilar Hercules. Secara tradisional, pilar Hercules itu berada di Selat Gibraltar antara Spanyol dan Afrika. Itu Samudra Atlantik, bukan Samudra Hindia atau Pasifik. Kalau Plato bilang di Atlantik, kenapa kita nyarinya di Asia Tenggara? Ya, para skeptis bilang Santos cuma melakukan cherry picking. Dia cuma ambil data yang cocok dan membuang yang nggak cocok. Jadi dia pilih-pilih. Dan yang paling telak, banyak sejarawan percaya Atlantis itu cuma kiasan. Plato itu filsuf, bukan sejarawan. Dia hobi bikin cerita perumpamaan buat ngajarin tentang moralitas politik. Atlantis digambarkan sebagai bangsa yang jadi sombong dan korup karena kekayaan yang mereka miliki. Makanya dihukum oleh dewa. Jadi mungkin saja Atlantis itu nggak pernah ada. Sama seperti Gotham City di film Batman. Nggak pernah ada, meskipun kita tahu lokasinya itu mirip New York. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling menarik. Indonesia itu Atlantis atau cuma dongeng yang lokasinya salah tunjuk? Kemudian, gimana kalau kebenaran ada di tengah-tengah? Mungkin Atlantis bukan sebuah peradaban dengan teknologi robot atau pesawat terbang kayak di film-film. Mungkin teknologi tinggi yang dimaksud adalah kemampuan navigasi laut yang pada zamannya itu sangat keren. Jangan lupa, nenek moyangku seorang pelaut. Ada teori yang menyebutkan Austronesian expansion.
orang-orang inilah yang menyebarkan peradaban ke seluruh dunia setelah tanah mereka tenggelam. Mereka pergi ke India, Mesopotamia untuk membawa pengetahuan soal pertanian, budaya bahari, dan masih banyak lagi. Itulah kenapa ada kesamaan bahasa antara suku-suku di Madagaskar sampai ke Pulau Paskah. Dan kalau kita lihat Gunung Padang di Cianjur, terlepas dari segala kontroversinya, hasil penanggalan karbon menunjukkan bagian dalamnya sangat tua. Jauh lebih tua daripada piramida Mesir. Ini menunjukkan bahwa di tanah ini pernah ada aktivitas manusia yang terorganisir untuk membangun sesuatu yang masif di zaman di mana manusia seharusnya masih tinggal di gua. Jadi, meskipun kita nggak bakal nemuin kota bawah laut dengan lampu neon, ya lampu neon dan macem-macem ya, di bawah laut Jawa, semangat Atlantis itu nyata. Indonesia adalah sisa-sisa dari sebuah daratan yang dulu mungkin merupakan pusat dunia karena lokasinya sangat strategis. Kita bukan sekedar bangsa yang baru lahir tahun 1945. Kita adalah pewaris dari mereka yang selamat dari kiamat air laut yang level permukaannya tiba-tiba meninggi. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah Indonesia benar-benar Atlantis? Jujur, secara sains arkeologi formal, kita masih butuh bukti yang tidak terbantahkan. Tapi, secara geologis dan logis, teori ini punya dasar yang sangat kuat. Indonesia punya sejarah soal bencana, soal banjir besar, dan soal kekayaan alam yang melimpah. Mungkin alasan kenapa kita merasa begitu bangga sekaligus begitu misterius sebagai bangsa adalah karena jauh di dalam DNA kita tahu bahwa kita pernah menjadi pusat. Kita pernah jadi taman Firdaus yang hilang. Teori konspirasi bukan cuma soal nyari siapa yang salah, tapi kadang soal bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Kalau benar nenek moyang kita adalah orang-orang hebat yang membangun Atlantis, maka tugas kita sekarang bukan cuma bangga, tapi membuktikan kalau kita layak jadi penerus mereka. Terima kasih karena sudah mendengarkan video ini sampai habis, dan saya yakin kalian punya pendapat sendiri. Apakah ini cuma cocok logi? Atau kalian merasa ada kepingan puzzle yang baru saja terpasang di kepala kalian? Oke, gimana? Tetap di Kelanara Studio dalam podcast Bau Tanah bersama saya.